Kalau saya menceritakan tentang ru'yah Nabi Muhammad, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan berkata, ini sudah sombong, ini Habib Segaf. Tapi karena saya mempunyai satu pendirian dan saya adalah seorang guru, patut untuk saya memberitahu supaya mungkin bisa dengan jalan ini bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi orang yang pula bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam segala perbuatan, kadang-kadang karena dakwah, kadang-kadang karena berbuat menjalankan perintahnya, kadang-kadang karena saya memberi sedekah, kadang-kadang karena saya menemui seorang yang tidak sembahyang, saya membisik di kupingnya, engkau supaya sembahyang anakku. Selalu Nabi memberikan senyumnya kepada saya. Kadang-kadang karena saya membantu orang yang tidak berarti, tapi karena saya menjalankan ilmu tarekat ini, Rasulullah mau datang untuk berjumpa dengan saya. Kadang-kadang karena salah i'tikad, Rasulullah mau datang memberitahukan ini salah, ini tidak benar. Salah satu contoh, waktu saya haji tahun 79, ketika saya sakit keras di Makkah, ditimpa oleh selesma berdarah, keluar darah, tidak ada hentinya, sampai biru saya punya badan. Pergi ke dokter, tidak sembuh. Pergi minum air zam-zam, katanya syifa'ul linnas, tidak sembuh. Mandi dengan air zam-zam, tidak sembuh. Sampai saya tidak punya keyakinan dengan air zam-zam. Bohong ini air zam-zam, karena tidak menyembuhkan penyakit saya. Jadi agama ini setelah saya tahu adalah bukan kepunyaan pribadi manusia, kepunyaan umat. Kalau saya tidak percaya, bolehlah untuk pribadi saya, tetapi umat jangan tidak percaya. Kalau saya tidak kena untuk menjadi sembuhnya penyakit ini dengan air zam-zam, berarti belum ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk saya punya penyakit itu sembuh. Bukan berarti zam-zam itu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya manusia. Tapi kepribadian saya yang jelek, yang kotor berkata, saya tidak percaya lagi sama air zam-zam ini. Saya tinggalkan itu air zam-zam. Malam hari saya tidur, saya bermimpi melihat Rasulullah berdiri di multazam, tidak pakai baju. Kalau orang itu tidak pakai baju, orang itu kesusahan. Hanya menutup aurat minas surra ila rukbah, tidak pakai kopiah, rambutnya gondrong sampai sekian. Bainal jamma wal wafrah, bulunya berkilauan, tulang rusuknya kelihatan dari beningnya kulit Nabi Muhammad SAW itu. Saya datang mau berjabatan tangan, beliau menolak saya tidak mau berjabatan tangan. Sedangkan biasa saya ketemu Rasulullah, saya ulurkan tangan, saya minta syafaatnya, ya Rasulullah, syafaati lak, saya kasih syafaat kepada kamu. Tapi sekali ini karena saya tidak yakin dengan air zam-zam, Nabi tidak mau memberikan tangan untuk berjabatan. Saya mundur, maju lagi, saya minta berjabatan tangan, ditolak. Mundur lagi saya, maju lagi, sampai 3 kali ditolak. Beliau baru berkata zam-zam. Baru saya terasa, oh mungkin karena saya tidak yakin dengan kata Nabi bahwa zam-zam ini menyembuhkan penyakitnya orang. Lari saya pergi zam-zam, saya minum air zam-zam, saya mandi air zam-zam. Saya pun merasakan di dalam mimpi itu penyakit sudah hilang, sudah lenyap, tidak ada lagi. Saya timbul keyakinan baru, saya pergi kepada Nabi Muhammad, berjabatan tangan, mau dia kasih. Saya berkata minta syafaat, dia berkata saya berikan syafaat. Saya bangun dari tidur saya, penyakit tadi di mana pergi saya tidak tahu. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya saya cinta sama Nabi Muhammad. Saya yakin dengan Nabi Muhammad. Walaupun saya tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di zaman sahabat dulu. Ketemu di dalam mimpi, Nabi berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihat aku di dalam impiannya, itulah aku yang sebenarnya. Sungguh dia telah melihat aku dengan sebenarnya.